Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan kembali belajar matematika kelas 8 pertemuan kedua. Sebelumnya, Bapak harapkan kalian siapkan alat tulis ya, agar apapun materi yang ada dalam video ini dapat kalian catat untuk kembali kalian pelajari di rumah. Untuk pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang pola bilangan bagian 2 dan barisan bilangan. Pola bilangan. Di sini ada pola bilangan genap dan bilangan ganjil, dan ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kalian bisa kembali buka bukunya. Bilangan ganjil di sini 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian pola bilangan segitiga yang sebelumnya kita sudah juga membahas di pertemuan 1. Jadi dapat kembali dibuka, dapat kalian lihat gambar polanya. Karena jika dibentuk pola seperti di atas, bentuknya seperti segitiga, maka pola bilangan itu dinamakan pola bilangan segitiga. Jadi pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Cara memperolehnya bisa kalian perhatikan dan sambil dibuka caranya pada pertemuan 1. Kita lanjut. Pola bilangan persegi juga sudah dibahas, kalian bisa buka juga bukunya kembali, merupakan bilangan yang bisa dibentuk A kali A atau A pangkat 2. Jadi kalian dapat lihat gambar polanya. Jadi pola persegi adalah 1, 4, 9 dan seterusnya. Kemudian pola bilangan persegi panjang juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, merupakan bilangan yang bisa dibentuk A kali B, di mana A dikurang B sama dengan 1. Bisa kalian lihat gambar polanya. Jadi bilangan pola persegi adalah 2, 6, 12 dan seterusnya. Pembahasannya bisa kalian kembali buka pertemuan 1 yang disitu lebih lengkap penjelasannya ya. Di situ lebih lengkap penjelasannya. Kemudian pola bilangan pada segitiga Pascal. Cara membuat segitiga Pascal di kelas 7 kita sudah bahas. Baris pertama ke 1, kemudian baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Itu sudah pernah kita bahas di kelas 7 bagaimana caranya. Bisa kembali buka bukunya. Pola bilangan segitiga Pascal pada baris ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kemudian bagaimana pada baris ke-7? Nah, kalian tinggal buat saja. 1 ditambah 5, 6. Nah, berarti di situ ditulis 1 dulu, kemudian 6, kemudian 5 ditambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, dan seterusnya. Nanti akan ketemulah pola bilangan segitiga Pascal pada baris ke-7 adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Kemudian di sini ada barisan bilangan. Barisan aritmatika, barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan tetap dinamakan beda dan ditulis dengan huruf B. Contohnya dapat kalian lihat 2, 6, 10, 14. 2 ke 6 itu ditambah 4. 6 ke 10 juga ditambah 4. 10 ke 14 itu juga ditambah 4. Jadi bedanya ada 4. Di mana 2 itu suku pertama, 6 suku kedua, 10 suku ketiga, dan 14 suku keempat. Jadi itu ya, untuk mencari bedanya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan tetap. Beda B merupakan selisih antara suku ke N dengan suku sebelumnya. B sama dengan UN dikurang 1. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut.
2, 6, 10, 14. Maka beda barisan tersebut berapa? B, UN dikurang UN dikurang 1. Nah, di sini B-nya kita buat suku kedua ya. Suku kedua. Maka N-nya dimasukkan 2 dikurang U1. Kenapa U1? Karena N-nya kita buat suku ke N-nya 2 juga di situ. 2 karena U2, maka U2 dikurang 1. Maka 2 dikurang 1, U1. B sama dengan 6 dikurang 2. Dari mana 6 dikurang 2? Karena tadi kita tulis suku kedua U2. Suku keduanya 6 ya, karena suku 1 itu 2, suku kedua 6, suku ketiga 10, dan seterusnya. Kemudian kita operasikan. B sama dengan 6 dikurang 2. B sama dengan 4. Atau bisa kalian tulis juga suku ketiga. B sama dengan U3 dikurang U3 dikurang 1. Karena nih, suku yang kita gunakan ke N-nya adalah 3. Maka U3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka B sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua. Suku ketiganya berapa? 10 dikurang 6. B sama dengan 4. Kemudian diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Negatif 10, negatif 8, negatif 6. Maka beda barisan tersebut adalah, dapat kalian perhatikan, B, UN dikurang UN dikurang 1. Jadi dimasukkan sukunya, suku kedua dikurang suku ke 1. Dari mana? Kembali suku ke 1. 2 dikurang 1, U1. Masukkanlah suku kedua, negatif 8 dikurang negatif 10. Ya, kalian sudah belajar di kelas 7, negatif kali negatif positif. Maka negatif 8 ditambah 10 itu sama dengan 2. Oke, jangan sampai lupa ya, bisa dipahami. Kita lanjut. Menentukan suku ke N UN barisan aritmatika. Di sini ada barisan 2, 6, 10, 14. U1-nya sama dengan 2. Jadi ini untuk menentukan rumusnya ya. Kemudian U2 6 sama dengan A ditambah B. Suku ketiga kan 10 sama dengan U1 ditambah U2 sama dengan A plus A kurung buka A ditambah B kurung tutup sama dengan A ditambah 2B. Cara mengubah itu sudah pernah kita pelajari di kelas 7. U4 juga, dan seterusnya. Sehingga nanti ketemulah UN sama dengan A ditambah kurung buka N dikurang 1 kurung tutup dikali B. Itu perlu dicatat dan diingat baik-baik, karena ketentuan itu akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal selanjutnya nanti. Contoh, diketahui barisan 147. Tentukan suku berikutnya, suku ke-50. Nah, bagaimana cara mencari suku ke-50? Caranya kita ketahui A-nya sama dengan 1. B-nya, bedanya sama dengan 4 dikurang 1. Jadi sama dengan 3. Jadi untuk mencari bedanya dapat kalian lihat pada pembahasan sebelumnya. Maka ditanyakan di sini suku berikutnya U4. Karena di atas sana kan ada 3 suku ya. Suku pertama, kedua, ketiga. Lalu bagaimana suku berikutnya? Berarti suku keempat. Maka ditulislah rumusnya UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Kemudian dimasukkan suku keempat sama dengan 1 ditambah kurung buka 4 dikurang 1 kurung tutup 3. Sama dengan 1 ditambah 3 dikali 3. 1 tambah 9 sama dengan 10. Kemudian bagaimana mencari suku ke-50? Berarti U50.
UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. Jadi U50 sama dengan 1 ditambah kurung buka 50 dikurang 1 kurung tutup dikali 3. Maka U50 sama dengan 1 ditambah 49 dikali 3. Berapa? Jadi U50 sama dengan 1 ditambah 147. U50 sama dengan 148. Jadi nanti nilai suku ke-50 itu 148. Jadi harus kalian ingat cara mencari bedanya tadi. Kemudian rumus ini UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. Itu harus kalian ingat yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu baru dikalikan dengan B. Baik, Bapak harapkan bisa dimengerti ya. Selanjutnya di sini menentukan rumus suku ke N, rumus UN barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut 2, 6, 10, 14. Tentukan rumus suku ke N dari barisan tersebut. Nah, cara menentukan rumusnya, kalian kembali diketahui A sama dengan 2 dan B itu sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Itu bedanya. Ditanyakan rumus suku ke N. Sehingga suku ke N sama dengan A ditambah kurung buka N dikurang 1 kurung tutup B. Kemudian dimasukin nilainya. 2 ditambah N. Kenapa N-nya enggak ditulis? Karena kita kan ingin menentukan rumus suku ke N, bukan mencari suku ke berapa. Jadi kita tetap ditulis di situ N. 2 ditambah N dikurang 1 kurung tutup 4. UN sama dengan 2 ditambah 4N dikurang 4. UN sama dengan 4N dikurang 2. Jadi cara mengubah 4N dikurang 4 jelas ya. Kita udah pernah belajar 4 dikali N 4N. Kemudian 4 dikali negatif 1 negatif 4. Makanya ditulis 2 ditambah 4N dikurang 4. Kemudian yang sejenis itu bisa kita operasikan. Nah, 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Jadi rumus suku KN dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan 4N dikurang 2. Kemudian soal yang kedua. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Negatif 5, negatif 1, 3, 7. Tentukan rumus suku KN, kemudian suku ke-15. Kemudian diketahui A-nya. A-nya sama dengan negatif 5. Jadi jangan lupa ya, A di sini suku pertamanya yang kita masukkan. Dan B sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kenapa? Mungkin kalian bertanya, kenapa bukan negatif 1 dikurang negatif 5? Boleh juga. Kalau negatif 1 dikurang negatif 5, negatif kali negatif positif, maka nanti negatif 1 ditambah 5 sama dengan 4. Tidak jadi masalah. Itu juga bisa kita gunakan. Kemudian ditanyakan rumus suku ke N U15, suku ke-15 ya. Sehingga rumus suku ke N UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. UN sama dengan negatif 5 ditambah kurung buka N dikurang 1 kurung tutup 4. Kita ubah kembali. 4 kali N 4N, 4 kali negatif 1 negatif 4. Kemudian UN sama dengan negatif 5 kita operasikan dengan negatif 4. Negatif 5 ditambah negatif 4 itu negatif 9. Kemudian 4N kembali ditulis. Maka rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah suku N sama dengan 4N dikurang 9.
Kemudian suku ke-15 gimana? Nah, kita masukkan rumus yang sudah kita dapat tadi, 4N dikurang 9. Jadi ini kita mencari rumus suku ke N-nya tadi ya, dengan barisan aritmatika. Jadi apabila nanti barisannya berbeda, mungkin rumus suku ke N-nya yang akan kita cari juga pasti berubah apabila kita mencari rumus suku ke N. Jadi di sini U15 kita masukkan 4N dikurang 9. U15 sama dengan 4 kali 15 dikurang 9. U15 sama dengan 4 kali 15 60 dikurang 9, maka U5 suku ke-15 nya sama dengan 51. Ya, itu pembahasan kita. Jadi tujuan penggunaan mencari rumus suku ke N ini agar mempermudah kita pengerjaannya. Jadi apabila kita menemukan rumus suku ke N, tentu kita akan lebih mudah untuk mengerjakan materi ini. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Bapak harapkan apa yang sudah dibahas dapat kalian ingat baik-baik rumusnya apa, sehingga nanti kalian tidak kesusahan untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Setelah ini kalian akan mendapatkan soal esai yang harus dikerjakan. Untuk sistem pengiriman itu bisa menggunakan Google Classroom, dan caranya sama menggunakan cara seperti yang sudah di kelas 7 dulu pernah diajarkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk belajarnya. Walaupun kondisinya di rumah, harus selalu semangat. Selamat pagi.